Oke, selamat pagi Tribuners. Saya Bayu Saputra ingin mewawancara secara khusus dengan Bapak Bambang selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Oke, nanti kita sapa ke Pak Bambang. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. Pak Bambang, kita ingin tahu nih Pak untuk beberapa pertanyaan Pak terkait rencana-rencana yang dilakukan oleh dinas yang direncanakan oleh Pemprov Lampung ya Pak ya, melalui Dinas Perhubungan. Ya. Pak, bagaimana Pak progres rencana pengembangan wisata terintegrasi dari Bakauheni menuju ke Kiluan yang sejauh ini Pak? Ya. Terima kasih. Jadi kami sejalan dengan program Bapak Gubernur terkait perhubungan ini kan tugasnya divisi misi Gubernur untuk rakyat Lampung Jaya kan misi keempat, yaitu mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. Nah, terkait dengan konektivitas wilayah ini terkait dengan dukungan perhubungan terhadap infrastruktur dan pelayanan pariwisata. Yang pertama kan kita ingin Pak Gubernur akan mengembangkan Bakauheni Harbor City. Yaitu di sana wilayah konsesi pariwisata yang kita harapkan bisa menjadi seperti Nusa Dua Bali ya. Nah, itu di sana insya Allah bulan Oktober ini sudah groundbreaking nanti untuk pembangunan masjidnya dulu di sana. Meliputi ASDP, Pemprov Lampung, kemudian HK, kemudian kalau dulu ITDC. Nanti perkembangan selanjutnya kami akan update terus. Tapi yang jelas Oktober ini rencana groundbreaking. Kemudian terkait juga Pak Gubernur berharap pengembangan rumah sakit internasional di kawasan Aerocity Bandara Raden Inten II, kawasan pusat kesehatan. Jadi Pak Gubernur berharap adanya satu pusat kesehatan. Pengalaman di pandemi COVID ini ternyata orang mau berobat nggak bisa keluar negeri, dan di sekat-sekat, sehingga orang Indonesia ini banyak yang biasanya ke Penang, ke Singapura tidak bisa. Nah, ini memberikan inspirasi Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan Pak Gubernur untuk bagaimana jika di Lampung ini dibangun pusat kesehatan internasional seperti di Penang, dikombinasikan dengan pariwisata yang ada di Lampung. Kan di Penang itu wisata medis. Lampung kalau bisa wisata medis, kenapa tidak? Lampung punya potensi yang luar biasa. Kita punya Krakatau, kita punya Waikambas, kita punya Kiluan, kita punya juga Pahawang. Nah, terkait dengan pengembangan Pahawang, kemudian Kiluan, kemudian Bakauheni Harbor City, kemudian kawasan kesehatan, nanti diharapkan kalau sudah terbangun semua menjadi sinergi, integrasi orang melakukan wisata medis dan berpariwisata. Kita didukung oleh jalan tol. Jalan tol kita sudah bisa menghubungkan antara bandara dengan pelabuhan penyeberangan Bakauheni, bandara dengan Mesuji, bandara dengan Sumsel. Harapannya nanti bandara ada exit tol khusus dari Lematang ke pelabuhan. Nanti pelabuhan disambung rencana Pak Gubernur untuk tol laut dari Kunyit sampai ke PPI atau ke Pantai Duta. Langsung nanti ditangkap oleh jalan dari Teluk Betung, Kiluan sampai ke kawasan industri Tanggamus yang ada di Tanggamus. Ini menjadi sinergi untuk mendukung pariwisata yang di Lampung. Satu lagi Pak, beberapa pertanyaan lagi Pak. Apakah sudah ada calon investor-investor yang masuk untuk pengembangan wisata terintegrasi ini Pak? Ya, jadi begini, kalau yang ada di ini Bakauheni itu KPBU kerjasama badan usaha. Di sana kan sudah ada MOU yang lama itu antara ASDP, ITDC, HK sama Pemprov Lampung. Nanti didukung oleh Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian nanti kalau yang bandara ini kan kawasannya nanti akan menempati kawasan di Terminal 2 yang tanahnya tanah Pemda. Di sana juga ada Angkasa Pura. Nah, mungkin jelas kalau yang di bandara ini nanti mungkin kerjasama antara Pemprov Lampung dengan Angkasa Pura yang akan didukung oleh investor. Kalau nanti investornya yang mau diajak yang mana. Kemudian kalau yang di Pahawang dan sekitarnya, kemarin ada wacana begini, kalau dari BPTJ Pak Danang Pariwisit, salah satu dari BPTJ, atas inisiasi Pak Gubernur yang luar biasa untuk mendukung
kawasan pariwisata Pahlawan Teluk Kiluan kan Pak Gubernur berharap ada tol laut seperti di Nusa Dua. Ini Pak Danang berharap biar nanti memenuhi syarat untuk dijadikan tol dibangun, ya di sana harus dibangun kawasan. Misalnya kawasan kalau dulu itu ATM, Agricultural, Tourism and Marine. Jadi kawasan inilah yang diharapkan nanti bisa mendongkrak kita mau melakukan pembangunan di sana. Memang tahapnya masih panjang, namun harapannya dengan nanti tol Lematang ke pelabuhan, otomatis kalau sudah ini terbangun, otomatis yang di sini akan terangkat dengan sendiri. Pak, kemudian dengan kondisi masih pandemi saat ini, apakah menjadi kendala terbesar dari rencana pengembangan wisata terintegrasi ini, Pak? Ya memang bahwa sekarang kan semuanya anggaran pemerintah ini refocusing, baik Kementerian Perhubungan maupun BUMN. Namun kemudian Pemprov Lampung, namun kan di tengah pandemi COVID ini program terus berjalan walaupun tidak maksimal, namun kita berharap secara pelan, secara bertahap nanti rencana untuk seperti contoh Harbor City ini tetap bergerilya, tetap berjalan. Buktinya nanti di Oktober ini tetap akan ada groundbreaking untuk peletakan batu pertama pendirian masjid. Jadi yang pertama dibangun itu di Bakauheni Harbor City adalah masalah masjidnya dulu. Sehingga nanti harapannya masjid ini bisa menjadi ikon penyeberangannya. Kalau sambil lihat kalau umroh itu kan orang selalu mampir Masjid Terapung di Jeddah. Harapannya nanti begitu, orang yang mau menyeberang, orang yang mau datang ke Lampung, ya kalau ini istirahat ambil sholat dulu di sana. Ini menjadi orang berwisata sambil orang beribadah. Pak, bagaimana dengan progres rencana pengembangan Aerocity di Bandara tadi itu, Pak? Ya, jadi gini, terkait Aerocity ini kan sudah menjadi wacana bahwa kita harapannya kawasan yang ada di bandara itu kan kawasan terbangun bagus. Jadi antara di sana ada berbagai moda transportasi, ada rel, ada jalan nasional, ada jalan tol, ada bandara, kemudian ada Sungai Wais Kampung, ada exit tol. Itu menjadi kawasan persegi panjang. Itu yang memang waktu itu sudah kami rencanakan untuk bagaimana itu menjadi kawasan Aerocity. Itu kawasan ada 3.500 hektaran. Nah, kalau itu bisa menjadi kawasan Aerocity sangat bagus. Di situ ada komplit semua, misalnya ada hotel, ada exhibition, ada mall, ada semuanya di situ, ada playing school. Saya pikir itu bagus. Namun memang tahap pertama kita akan mengembangkan kawasan kesehatan itu yang memang sudah ada di lahan milik Pemprov Lampung dan tinggal menunggu pengembangan sedikit saja karena lahan Pemprov Lampung Pak Gubernur sudah menyiapkan di sana untuk nanti bagaimana pengembangan kawasan kesehatan dan mendukung rencana Terminal 2 Bandara Internasional dan Nah, apakah sudah ada calon investor-investor yang akan ikut pengembangan Aerocity ini, Pak? Kalau investor belum, karena kita kan nanti kita akan kerjasama dengan Angkasa Pura, karena memang selaku operator bandara kan Angkasa Pura. Tinggal nanti kalau memang kita bisa menggandeng pihak ketiga, siapa yang mau berinvestasi di sana. Nah, ini tentunya kami akan lebih detail dengan kajian kelayakan, sehingga nanti benar-benar ketika Aerocity ini dijual atau dipromosikan ke investor tinggal milih saja, kan nanti perlu adanya OBC, FBC dan sebagainya, baru nanti dibidingkan kan. Kalau untuk KPBU, konsep KPBU ya nanti benar-benar sudah matang, sehingga nanti tinggal siapa kita tawarkan, siapa minat tinggal melamar saja. Nah, Pak, dari dua rencana tadi, Pak, seperti yang kawasan terintegrasi tadi, Aerocity, sebenarnya apa sih, Pak, yang menjadi kendala terkait sampai saat ini, Pak? Ya. Mungkin pembahasan lahannya atau gimana, Pak? Begini, kalau sebenarnya terkaitnya ya memang satu pandemi COVID ya. Nggak anggaran semua sekarang dalam posisi terrefocusing, lebih fokus kepada bagaimana penanganan pandemi COVID. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir sehingga pemerintah, APBD maupun APBN maupun BUMN bisa fokus untuk bagaimana kita mengembangkan kawasan BHC maupun kawasan kesehatan Aerocity. Memang, namun yang sudah menjadi modal kita punya aset di sana, baik
ASDP, baik HK, baik Pemprov, baik mungkin pihak ketiga lain itu sudah ada aset. Demikian juga di kawasan pusat kesehatan. Ini saya pikir di bandara Pemprov juga sudah punya aset. Tinggal bagaimana nanti menambah aja mengenai penambahan pembebasan lahan, ya memang ini menjadi salah satu kendala karena anggaran kan tidak ada. Nah, mudah-mudahan seiring nanti selesai tinggal penambahan saja kok kalau yang bandara ini. Tapi kalau yang ASDP sudah siap. Terakhir Pak, bagaimana dengan alokasi anggaran dari pemerintah sendiri, baik pemerintah daerah ataupun kabupaten maupun pemerintah pusat Pak? Ya, justru tadi bahwa memang anggaran ini masih terkendala karena COVID. Namun kita sebenarnya tidak melulu karena anggaran, kita kan ada aset. Aset inilah yang nanti kita akan kembangkan. Nanti mengenai bagaimana pembangunan dan sebagainya kan ada pengelolanya. Kalau yang di Bakauheni ITDC itu, ITDC itu manajemennya yang nanti bisa meng-hire investor-investor untuk bisa melaksanakan pembangunan. Kan investor kan banyak, bisa ada investor dari dalam maupun dari luar negeri yang memiliki modal, nanti bisa diajak untuk bagaimana membangun kawasan BHC ini. Jadi mungkin kalau yang item induk-induk nanti mungkin seperti ini masjid, mungkin ASDP. Nanti kalau yang properti dan pusat kegiatan lainnya kan kita bisa kerjasama. Contoh di Bakauheni ini nanti ada namanya Krakatau Park. Jadi seperti Jatim Park, bagus itu. Nah, Jatim Park itu mau investasi juga untuk Kita di Bakauheni, namanya dirubah Krakatau Park rencananya. Dan termasuk nanti ada museum transportasi dan sebagainya. Nah, kalau yang di Bakauheni saya pikir sudah agak lebih maju persentasenya daripada di bandara. Yang di bandara masih dalam tahap terus kajian-kajian dan rapat. Terima kasih banyak ini Pak Bambang. Setelah kita wawancara untuk menyita waktunya Pak ya, ini kita terima kasih banget Pak atas wawancara khususnya dengan Tribun Lampung terkait wawancara khusus terkait wisata terintegrasi dengan RCT ya Pak ya. Kami juga mungkin menambah sedikit closing statement saya. Kita terima kasih Kementerian Perhubungan juga sudah membantu untuk kita ada kapal penawa 2 kapal itu untuk pelayanan masyarakat ke Legundi ya, Legundi ke PPI. Nah, ini mungkin menjadi pionir juga untuk nanti bagaimana pengembangan pariwisata khususnya konektivitas program misi Pak Gubernur nomor 4 tadi. Ya, kami melayani selama ini seminggu sekali gratis yang memang anggarannya terbatas. Nah, ini nanti kalau bisa kita akan kemas juga menjadi paket wisata dengan bersama dengan Dinas Pariwisata, paket-paket wisata seperti di Raja Ampat, kemudian di Thailand itu kan bagus-bagus ya. Di apa kalau yang Thailand namanya Phuket ya. Phuket ya. Jadi kalau bisa seperti itu kenapa tidak? Sehingga ini akan menimbulkan orang tertarik. Karena saya minta bantuan juga teman-teman dari media bagaimana mempublikasikan pariwisata maritim atau bahari yang ada di Lampung. Kan luar biasa Lampung ini. Jadi sungguh kaya ya Pak. Sungguh kaya sekali. Baru daerah sini belum di pesisir barat yang kemarin saya di sana. Kita ada Pulau Pisang, ada Tanjung Setia, luar biasa. Nah, ini harapan kami paket-paket wisata ini termasuk Kiloan, Krakatau ini bisa dikemas di packaging yang bagus oleh pariwisata, nanti didukung oleh perhubungan. Bagaimana mengembangkan, dan tentunya kita mau tidak mau ya kita minta bantuan juga kepada pihak swasta, investor ataupun pemerhati pariwisata. Ayo bersama-sama kita mudah-mudahan Pak COVID ini selesai sehingga kita bisa bangkit ekonomi kita dan masyarakat bisa beraktivitas untuk perekonomian rakyat Lampung. Terima kasih closing statement dari Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas wawancara khususnya.